kemarin. Ini bukan baru kali ini kejadian. Udah, stop. Kita nggak usah cari siapa yang salah, tapi yang kita harus cari itu kenapa ini terus terjadi. Menurut Gustiana dan kawan-kawan, sumber daya manusia merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi karena menjadi penggerak utama seluruh aktivitas operasional. Oleh karena itu, diperlakukan manajemen sumber daya manusia yang efektif melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan serta kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Dwi, capek banget gak sih? Kita tiap minggu ngulang loh. Iya, capek banget gak sih guys? Iya, mana nggak pernah dijelasin. Tapi mungkin bukan berarti kita nggak bisa, tapi emang kita belum ada pengalaman yang sistematis aja. Pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Wahyuningsi tahun 2023, pelatihan merupakan aktivitas pemberian instruksi khusus yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tertentu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Definisi ini menegaskan bahwa pelatihan memiliki karakteristik terstruktur, spesifik, dan berorientasi pada peningkatan keterampilan yang berkaitan langsung dengan tugas yang sedang dijalankan. Secara konseptual, pelatihan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama berorientasi pada kebutuhan pekerjaan saat ini, yang kedua bersifat jangka pendek, yang ketiga fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan operasional, dan yang keempat bertujuan meningkatkan efisiensi serta produktivitas kerja. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Menurut Sikula dalam Humaira et al. Tahun 2020 mendefinisikan pengembangan sebagai proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, di mana karyawan mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan umum organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa pengembangan tidak hanya menekankan pada keterampilan teknis, tetapi juga pada kemampuan konseptual, manajerial, dan kepemimpinan. Ya, aku perhatiin yang bermasalah bukan cuma orangnya deh, alur kerja sama standarnya juga belum jelas. Aku rasa kita butuh sistem yang perlu disepakati sama-sama. Iya, kita buat pelatihan singkat aja supaya semuanya tuh ngerti pedoman yang sama itu kayak gimana. Baik, di sini saya Ummu Hanim yang akan menjelaskan mengenai tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang pertama itu ada pelatihan. Nah, jadi pelatihan ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam batas waktu tertentu dan juga untuk pekerjaan tertentu dengan meningkatkan kompetensi karyawan. Nah, selanjutnya itu adalah pengembangan. Nah, jadi pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan juga sikap karyawan supaya dapat bekerja secara lebih efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi dari dua hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki efektivitas dan juga efisiensi kerja karyawan dalam melaksanakan dan juga mencapai program kerja sesuai yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Oke teman-teman, setelah aku mendengar permasalahan dan cerita dari teman-teman sekalian terkait apa yang sedang terjadi, sebenarnya ini simple dan sering terjadi di pekerjaan kalian ya. Nah, kuncinya itu satu guys, kita harus persamakan perspektif dan tujuannya masing-masing. Kita juga harus tahu format kerjanya masing-masing. Oh Mei, pantesan kemarin kita ribet banget ngerjainnya. Nah iya, makanya dari itu kalau dari awal kita udah dijelasin bagaimana formatnya kan lebih mudah. Baik, selanjutnya yaitu jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Pertama, ada on the job training atau OJT. On the job training merupakan pelatihan yang dilakukan langsung di tempat kerja, di mana karyawan itu belajar melalui praktik nyata dengan bimbingan bersama atasan atau instruktur. Nah, menurut El-Shifa et al. 2023, jenis pelatihan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja, karena karyawan dapat langsung mengaplikasikan keterampilan yang dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari. Udah suka sama hasil kerja kalian beberapa minggu ini karena formatnya udah konsisten. Jadi aku suka kerja keras kalian. Iya, ngerjain juga lebih cepat. Iya, ternyata itu tuh bukan soal cepat atau lambat, tetapi itu tuh soal bagaimana kejelasan format ini diterapkan. Saya akan menjelaskan mengenai metode pelatihan. Metode pelatihan merupakan teknik penyampaian materi yang digunakan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Metode
namun cenderung satu arah. Metode ini efektif untuk penyampaian konsep dasar dan teori. Yang selanjutnya yaitu diskusi dan studi kasus. Pada metode ini melibatkan partisipasi aktif peserta dalam membahas permasalahan nyata. Nah, peserta dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis situasi, dan mencari solusi yang tepat. Berdasarkan El Silva et al. Tahun 2023, metode partisipatif seperti ini meningkatkan pemahaman dan retensi dari materi. Selanjutnya yaitu simulasi dan role play. Gimana kan anak-anak kemarin? Anak-anak sih baik-baik aja ya Bu, cuman ya kita ribut itu biasanya bukan karena kita itu nggak berkompeten, tapi emang belum ada ilmu yang bisa kita kembangkan aja. Sebenarnya pekerjaan itu bisa cepat beres kalau dari awal kalian tuh dipersiapkan pelatihannya. Ya, setuju sih Bu. Menurut Dassler pada tahun 2020, pelatihan adalah proses mengajarkan karyawan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan pengembangan merupakan upaya pembelajaran jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan guna menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Pelatihan dan juga pengembangan karyawan itu adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan dan juga pengetahuan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menjalankan tugas mereka saat ini dengan lebih efektif. Menurut Mayana pada tahun 2024, pada tahapan analisis kebijakan terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan atau training needs analysis, yaitu adalah pelatihan untuk program. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM itu. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana telah tercapai keberhasilannya dan mengukur apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum. Evaluasi pengembangan pelatihan SDM itu ada 4. Yang pertama itu ada evaluasi reaksi, reaction, evaluasi pembelajaran, learning, evaluasi perilaku, behavior, dan yang terakhir itu ada evaluasi hasil atau results. Sekian, terima kasih. Lah, sepakat versi siapa? Kita kan dari awal memang. Ini tuh es teman ya. Capek nggak sih tiap minggu? Sering banget sih kejadian. Apa aku? Kalau kekebut kamu di berjalan.